Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan ba'da subuh kali ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih di bab yang ketiga, yaitu babus sabr, bab tentang kesabaran. Hadis yang ke-28. Hadis yang ke-28. An Abi Yahya Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansar qala, ya, Ja'a rajulun minal ansar qala, dari sahabat yang bernama Abu Yahya Usaid bin Hudayr. Siapa? Abu Yahya Usaid bin Hudayr, yang semoga Allah meridainya, bahwasanya ada seorang laki-laki dari kaum Ansor. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul dari kaum Ansor. Berarti kaum Ansor asli penduduk mana? Madinah. Karena Ansor berarti yang menolong. Muhajir yang ditolong. Berarti muhajir asli penduduk Mekah. Nah, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dari kaum Ansor mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan wa fulanan?" Rasul, ya, tidakkah engkau menjadikanku sebagai pegawaimu sebagaimana kama sta'malta, sebagaimana engkau mengangkat atau menjadikan fulan dan fulan sebagai pegawaimu, ya, sebagai pekerjamu yang membantu urusanmu, ya. Maka di sini sahabat ini datang mengajukan kepada Rasul, mengapa engkau tidak mengangkatku sebagai pembantumu, pekerjamu yang membantumu, pegawaimu, sebagaimana engkau mengangkat fulan menjadi pegawaimu, pembantumu yang menjadi pekerjamu. Maka Rasul mengatakan, faqala, Rasul mengatakan, bersabda, innakum satalqauna ba'di atharatan fasbiru hatta talqauni 'alal khawd, muttafaqun alaih. Innakum satalqauna ba'di. Rasul bersabda, sepeninggalku nanti, sesungguhnya sepeninggalku nanti, artinya setelah Rasul meninggal dunia, ya, satalqauna, kalian akan menemui setelahku, setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekarang berarti setelah meninggalnya Rasul, ya, sampai sekarang, ya, atharotan, akan ada orang-orang yang, ya, lebih mementingkan dirinya sendiri. Akan ada orang pegawai, pemimpin, ya, mereka tokoh, pejabat
Maksudnya gitu. Yang mereka lebih mementingkan dirinya daripada mementingkan urusan rakyat. Jadi kalau kita melihat para pejabat, ya, para wakil-wakil rakyat, ya, mereka para pemimpin-pemimpin rakyat yang mereka lebih mementingkan dirinya sendiri daripada ngurusi rakyat, maka sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi, dan pasti terjadi. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi itu diberikan mukjizat apa? Bisa memandang kejadian-kejadian yang akan datang 1000 tahun kemudian. Ini kan terjadi sekarang. Banyak para pemimpin, para pejabat, para tokoh yang mereka ketika diberikan amanah untuk menjabat memimpin rakyat, tapi apa? Mereka lebih mementingkan urusan dirinya sendiri. Makanya terjadinya banyak korupsi. Itu korupsi kira-kira mementingkan dirinya sendiri apa? Mementingkan rakyat. Dirinya sendiri. Padahal sudah dapat gaji bulanan, dapat tunjangan, ya kan? Berarti apa? Orang-orang yang seperti ini, korupsi, nepotisme, ya, suka suap menyuap, menerima suap, ya, dan seterusnya. Ini adalah orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan urusan rakyat. Tidak mementingkan urusan umat manusia. Maka ini terjadi kata Nabi. Setelah sepeninggalku nanti akan ada orang-orang pegawai-pegawai, maksudnya pejabat-pejabat, tokoh-tokoh, para pemimpin, atharotan, yang mereka apa? Lebih mementingkan dirinya sendiri. Yang penting saya dapat banyak hasil. Yang penting anak saya bisa makan. Yang penting istri saya bisa ini. Yang penting. Kalau dia sudah menjadi pegawainya Allah, kalau dia sudah mendapatkan amanah dari Allah, apa yang harus dikerjakan? Harus tanggung jawab. Apa? Menunaikan kewajiban sesuai dengan apa yang Allah atur dan Rasulullah atur dalam syariat. Ya. Itu. Jangan sampai semena-mena, ya. Maka Nabi berpesan, fasbiru hatta talqauni 'alal khaut. Maka bersabarlah kalian ketika mendapati para pegawai-pegawai atau para pemimpin-pemimpin yang mereka diberikan amanah, tapi mereka malah mementingkan dirinya fasbiru. Maka sekarang lihat rakyat-rakyat miskin. Mereka semakin miskin, bukan malah semakin sejahtera. Gara-gara apa? Yaitu ulah-ulah para pemimpin rakyat yang mereka lebih apa? Mementingkan dirinya sendiri. Mementingkan hanya sekelompok orang saja. Tapi tidak mementingkan urusan seluruh rakyat. Seluruh umat. Ya. Maka apa? Bersabarlah kalian menghadapi mereka hatta talqauni 'alal haud, sehingga kamu akan bertemu denganku kelak pada hari kiamat di telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita diperintahkan untuk bersabar menghadapi fitnah pemimpin-pemimpin yang zalim, menghadapi fitnah pemimpin-pemimpin yang mereka lebih mementingkan urusannya sendiri daripada mementingkan urusan rakyat. Ya, maka di sini Nabi pesan untuk bersabar. Ya, muttafaqun alaih. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah bahwasanya di antara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah tentang kejadian-kejadian masa yang akan datang. 1000 tahun setelahnya terjadi. Bahkan mungkin setelah itu banyak. Setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan raja-raja, mereka saling berebut, bahkan saling bunuh-membunuh hanya untuk mendapatkan kerajaan. Sibuk mementingkan dirinya sendiri. Saya harus menjabat, saya harus jadi raja. Berarti kan apa? Sibuk mementingkan dirinya sendiri. Ketika jadi raja, ya udah fokus dirinya sendiri, tidak mementingkan urusan
umat manusia, mementingkan urusan rakyatnya, orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan. Nah, kemudian apa? Yang kedua, sikap paling mulia adalah tidak meminta jabatan. Ya, jadi bukan malah menawarkan, Rasul, kenapa engkau tidak memilih saya sebagai pegawaimu, sebagai pembantumu, pekerjamu? Berarti kan ini menawarkan, ya, meminta jabatan, meminta kepemimpinan ini dilarang. Dilarang. Meminta kepemimpinan, ya. Maka sikap yang paling mulia adalah tidak meminta suatu jabatan apapun. Tidak meminta suatu kedudukan atau menjadi pemimpin. Kecuali jika memang dia pantas untuk mendapatkan jabatan tersebut, kedudukannya tersebut, dan dianggap yang lainnya tidak ada yang pantas. Ya, maka Rasul melihat ketika datang ini, Rasul, kenapa engkau tidak mengangkatku sebagai pejabatmu, tidak mengangkatku sebagai pegawaimu? Karena Rasul melihat ini orang kayaknya belum pantas, maka Nabi mengatakan, memberikan nasihat, sesungguhnya sepeninggalku nanti akan ada orang yang mereka menjadi pemimpin tapi lupa terhadap rakyatnya. Dia lebih mementingkan urusan dirinya sendiri. Khawatirnya orang yang belum pantas memimpin tadi apa? Mementingkan urusan dirinya sendiri. Padahal tanggung jawabnya besar di dunia dan akhir. Jadi pemimpin tanggung jawabnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dan akhirat. Di dunia dan maka Rasul ketika melihat ini kayaknya belum pantas. Maka apa? Rasul memberikan nasihat. Jangan sampai kamu nanti diberikan kepemimpinan tapi apa malah mementingkan dirinya sendiri. Bahaya, celaka. Maka Rasul tidak menjadikan laki-laki tadi pegawainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Rasulullah tadi bisa melihat, oh ini kurang pantas, belum layak, belum bisa. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikannya dan menganggapnya tidak memiliki kemampuan dalam tugas, maka Rasulullah tadi tidak mengangkatnya tadi, ya, tidak mengangkat. Kemudian yang keempat, bersabar saat terjadinya kerusakan pemerintah kekuasaan. Kenapa? Karena dikuasai oleh orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ya, dan ini terjadi, kita lihat. Ya, sekarang banyak para pemimpin rakyat yang mereka lebih mementingkan dirinya sendiri. Ya, kita lihat banyak korupsi, para pejabat sudah dapat gaji puluhan juta, masih sempat-sempatnya korupsi. Ini kira-kira apa? Lebih mementingkan perutnya sendiri, ya kan? Lebih mementingkan dirinya sendiri. Harusnya uang-uang rakyat kembali ke rakyat untuk jalan, untuk kesehatan, untuk pendidikan, ya kan? Untuk segalanya. Lah ini apa? Dikorupsi. Berarti korupsi itu apa? Mementingkan dirinya sendiri. Bagaimana saya harus banyak uangnya, bagaimana saya, anak-anak saya, bagaimana keluarga saya harus. Loh, ini bukan sifat pemimpin. Sifat pemimpin adalah apa? Mencurahkan segala tenaga pikirannya, bahkan hartanya untuk rakyatnya, untuk orang-orang yang berada di pimpinnya. Ya, maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang adil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang jujur, yang amanah, yang adil, yang membawa kesejahteraan untuk semuanya, khususnya untuk Islam dan umat Islam. Amin Allahumma. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.